Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Perkenalkan, nama saya Puspita Yuliandari. Kali ini saya akan mencoba mengajak adik-adik untuk belajar dengan materi Analysis of Variance atau ANOVA. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam materi. Untuk masuk ke dalam Analysis of Variance atau ANOVA itu sendiri, maka kita harus memahami bahwa analysis of variance merupakan salah satu materi yang terkait dalam pengujian hipotesis dengan menguji lebih dari dua rata-rata. Baiklah, kita akan masuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah terlebih dahulu. Capaian pembelajarannya adalah ingin memiliki, menganalisis, menyimpulkan, dan menerapkan suatu prinsip statistika dasar dalam keilmuan, baik dalam bidang teknologi pertanian. Sementara capaian pembelajaran program studinya adalah pada materi ini yaitu mampu mengenal ruang lingkup statistika dasar, menganalisis berbagai macam kasus statistika dasar, dan juga menguasai prinsip-prinsip dari statistika dasar itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang statistika dasar materi analisis ANOVA atau analysis of variance ya. Jadi pada konsepnya ANOVA itu merupakan suatu alat statistik yang tujuannya digunakan untuk menganalisis perbedaan lebih dari dua rata-rata, atau kita akan menguji beda rata-rata lebih dari dua kelompok ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ANOVA ini telaah dari variabilitasnya adalah pada variasi dalam kelompok ya, atau juga variasi antar kelompok, sehingga kita ingin melihat seberapa besar perbedaan terhadap variasi yang terjadi di dalam kelompok ataupun di dalam beda kelompok ya. Jadi kita akan masuk ke dalam penjelasan apa sih ANOVA itu sendiri. Nah, ANOVA itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu one way atau satu faktor dan two way dua faktor ya. Pada satu faktor kita akan melihat seberapa besar perbedaan sesuatu terhadap satu variabel. Misalnya nih kita contohkan adalah kita ingin menguji perbedaan rata-rata dari berat badan bayi di antara 4 tingkat pendidikan ibu yang berbeda ya. Jadi 4 bayi tersebut dilahirkan oleh 4 ibu yang berbeda. Ingin kita lihat berat badannya apakah memberikan pengaruh dari tingkat pendidikan ibunya. Ya, jadi misalnya nih si ibu yang pertama adalah tingkat pendidikan tertingginya sarjana. Yang kedua adalah SMA, ketiga adalah SMP, dan keempat adalah SD. Nah, dari keempat perbedaan tingkat pendidikan tersebut, apakah memberikan pengaruh dengan berat badan bayi? Dilihat dari bagaimana pola keempat ibu tersebut memberikan asupan gizi dan pangan dari bayi pada saat ibu tersebut mengandung. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat ANOVA dengan two way atau dua faktor, maka kita akan menguji lebih dari satu faktor saja. Kalau satu faktor itu mengujinya hanya dilihat dari tingkat pendidikan, maka kalau two way kita tambahkan dengan melihat status sosial ibunya. Jadi kita ingin melihat selain tingkat pendidikan, bagaimana sih status sosial dari ibu yang melahirkan 4 bayi tersebut. Jadi misalnya dilihat apakah ibu tersebut bekerja dan tidak bekerja, atau misalnya ibu tersebut yang pertama adalah bekerja sebagai PNS, yang kedua bekerja sebagai wira swasta, yang ketiga bekerja sebagai buruh, dan yang keempat mungkin bisa kita katakan adalah bekerja sebagai pengusaha. Nah, dari situ kita ingin melihat perbedaan rata-rata berat bayi yang dipengaruhi oleh ibu dengan status pendidikan dan juga status sosial. Nah, kalau kita sudah memahami tentang jenis ANOVA itu sendiri, maka kita bisa masuk ke dalam asumsi yang harus dipenuhi. Jadi, kita tidak bisa menggunakan analisis ANOVA, analisis of variance, kalau kita tidak memenuhi beberapa asumsi yang menjadi persyaratan bagi
bagi kita untuk menguji statistik tersebut ya, alat statistik tersebut. Jadi yang pertama adalah kita akan melihat dari jenis data ya. Jenis data tersebut merupakan data yang sifatnya adalah numerik atau angka dengan kategori lebih dari 2 kelompok ya. Artinya baik itu di dalam satu kelompok sendiri ataupun dengan kelompok yang berbeda, ketika kita akan menggunakan ANOVA maka syaratnya itu harus lebih dari 2 kelompok ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua adalah sampel atau kelompok yang digunakan memiliki sifat yang independen atau bebas. Dia tidak terikat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian distribusi datanya itu normal, artinya dalam satu kelompok tersebut memiliki semua data yang ada, sehingga data tersebut tidak loncat-loncat ya, lebih kepada data tersebut rata ya. Kemudian yang terakhir adalah variasinya adalah homogen. Mengapa kita membutuhkan data yang sifatnya adalah homogen? Berarti variasinya tidak terlalu memiliki perbedaan yang jauh. Tujuannya adalah kita akan memperoleh hasil ANOVA yang baik ya, karena kita ingin melihat apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya, atau apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan dari data yang akan kita olah. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam asumsi dan kita sudah mengetahui asumsi apa saja yang harus dipenuhi dalam analisis ANOVA atau analisis of variance, maka kita akan masuk kepada bagaimana kita akan mengolah data dengan ANOVA itu sendiri. Baik adik-adik, kita masuk ke dalam pengujian hipotesis satu arah. Nah, kalau pengujian hipotesis satu arah ini sebenarnya ada 2 metode ya. Yang pertama adalah satu arah dengan jumlah kelompok yang sama dan satu arah dengan jumlah kelompok yang berbeda. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk menguji hipotesis dengan satu arah dengan jumlah anggota yang sama. Nah, langkah-langkah dari pengujian hipotesis tersebut sama saja seperti langkah-langkah pengujian sebelumnya, yaitu kita akan menentukan formulasi hipotesis dengan menentukan atau dengan membandingkan antara hipotesis awal dan hipotesis tandingan. Jadi hipotesis awal itu merupakan kesimpulan awal dari peneliti untuk melihat sejauh manakah kita akan memprediksi hasil akhir dari yang akan kita lakukan ya. Jadi H0 itu adalah hipotesis awal, sementara H1 adalah hipotesis tandingan. Jadi yang namanya hipotesis tandingan itu pasti berbeda dengan hipotesis awalnya. Nah, yang kedua adalah setelah kita menentukan formulasi hipotesis ya, kita akan menentukan taraf nyata. Nah, pada hipotesis pada formulasi hipotesis karena kita menyatakan bahwa lebih dari 2 rata-rata, maka kita akan menentukan hipotesis awalnya dan hipotesis tandingan itu adalah mu ya. Mu itu sebagai parameter rata-rata. Ya, kita akan membandingkan kalau H0 itu yaitu adalah kita akan menganggap nilai dari rata-rata pertama akan sama dengan rata-rata kedua, akan sama dengan rata-rata pada kelompok ketiga, atau dia akan sama dengan rata-rata kelompok ya atau kolom. Kita nanti akan melihatnya. Kemudian hipotesis tandingannya berarti lawan dari hipotesis awalnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan taraf nyata atau alfa. Nah, pada proses penentuan taraf nyata atau alfa tersebut, kita akan menggunakan alat statistik, yaitu distribusi F ya. Jadi kita akan melihat data dengan tabel distribusi F ya. Selanjutnya, karena kita tahu dengan menggunakan distribusi F, berarti alat penentu dari penggunaan distribusi F itu kita akan menentukan derajat bebas pembilang atau V1 yang bernilai dari jumlah kelompok dikurang 1 ya, atau K dikurang 1. Sementara untuk derajat bebas kita akan menghitung derajat bebas penyebut atau V2 itu di mana kita akan melihat dari jumlah baris dikalikan dengan
jumlah kelompok dikurang 1 ya. Sehingga ketika kita akan mendapatkan data distribusi F, maka F tabel itu berasal dari nilai alfa yang akan kita cari dibandingkan dengan V1 dan V2. Nah, adik-adik kalau agak kesukaran bagi kita untuk mencari pada data tabel, maka kita bisa menggunakan dengan formula pada tabel dengan Microsoft Excel ya. Kita menggunakan formula sama dengan FINV dalam kurung alfa tersebut, kemudian titik koma V1 dan titik koma V2 tutup kurung. Nah, ini adalah pola kita untuk mencari distribusi F alfa dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria pengujian. Jadi kalau kriteria pengujian itu tujuannya adalah kita akan menentukan apakah hipotesis awal atau ketetapan awal yang kita tentukan itu diterima atau tidak. Nah, jika kita terima berarti syaratnya adalah F hitung itu nilainya harus kurang dari sama dengan F alfa. Dan kalau dia ditolak berarti F hitung itu nilainya harus lebih besar dari F alfa. Nah, ini adalah langkah ketiga. Selanjutnya adalah langkah keempat. Nah, langkah keempat ini menjadi kata kunci bagi kita adik-adik untuk menentukan nilai dari F hitung yang akan kita cari ya. Jadi terlebih dahulu saya akan mencoba memperbaiki ya data yang ada. Jadi kalau kita menggunakan tabel ANOVA, maka adik-adik di sini untuk satu arah kita akan melihat bahwa tabel ANOVA itu terdiri dari tabel yang berisikan tentang sumber varians, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan juga hasil akhir yaitu F hitung ya. Sumber varians tersebut akan menjelaskan masing-masing nama dari atau identitas dari data yang akan kita olah ya. Jadi yang pada satu arah ini kita akan melihat sumber variannya pada rata-rata kolom, kemudian error ya, dan juga total. Nah, dari rata-rata kolom, error, dan juga total, maka kita akan melihat nilai pada jumlah kuadrat, yaitu untuk rata-rata kolom kita akan melihat jumlah kuadrat kolom atau JKK, kemudian rata-rata error itu kita akan melihat jumlah kuadrat error atau JKE, kemudian terakhir adalah jumlah kuadrat total ya atau JKT. Nah, kalau sudah masuk kepada jumlah kuadrat, selanjutnya kita akan mencari derajat bebas ya. Derajat bebas di sini adalah kolom dikurang 1 untuk rata-rata kolom, kemudian jumlah baris dikalikan dengan kolom dikurang 1 untuk derajat untuk sumber varians error. Sementara derajat bebas untuk total itu adalah jumlah baris dikali jumlah kolom dikurang 1. Atau kalau kita agak sukar, kita nanti tinggal mentotalkan derajat bebas kolom ditambah dengan derajat bebas error saja. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk, kita sudah menghitung derajat bebas dan jumlah kuadrat, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat di sini kita akan membandingkan antara jumlah kuadrat kolom dibagi dengan derajat bebas. Kalau untuk rata-rata kolom berarti jumlah kuadrat kolom atau JKK dibagi dengan derajat bebas kolom. Sementara untuk rata-rata kuadrat error berarti kita akan membagi jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas error ya. Ini formulanya untuk derajat bebas pada error agak saya harus ganti sebentar ya supaya kita tidak salah. Jadi di sini adalah K-1 ya, bukan KN-1 ya. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rata-rata kuadrat, selanjutnya adalah kita baru bisa mencari F0 atau F hitung yang akan nanti kita bandingkan pada F alfa. Baik, adik-adik, langkah selanjutnya atau langkah terakhir
kita nanti akan menghitung, akan mendapatkan kesimpulan. Tapi adik-adik, untuk melihat formula dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat kolom, dan juga jumlah kuadrat error, maka kita akan masuk ke dalam formula atau rumusnya, ya. Jadi yang pertama adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu bisa kita dapatkan dari jumlah total seluruh nilai yang ada itu masing-masing dikuadratkan, ya. Jadi kalau misalnya ada 3 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu terdapat 5 nilai, ya. Jadi setiap nilai dalam kelompok itu dikuadratkan kemudian ditotalkan, ya. Jadi kalau ada 3 kelompok, 3 dikali 5, ya. Jadi setiap kelompoknya itu dikuadratkan, berarti masing-masing kuadrat ditotalkan, kemudian akan kita kurang dengan T kuadrat ini adalah jumlah total dari seluruh nilai yang ada pada kelompok. Jadi kalau misalnya ada 3 kelompok, masing-masing ada 5, berarti akan ada 15 nilai yang akan kita totalkan, kemudian baru kita kuadratkan. Nah, selanjutnya adalah dibagi dengan jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, ini adalah jumlah kuadrat total. Artinya seluruh nilai yang ada pada tabel masing-masing dikuadratkan, ya, masing-masing dikuadratkan, kemudian dikurang dengan seluruh nilai yang ada pada tabel ditotalkan, baru dikuadratkan, dibagi dengan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Nah, kalau jumlah kuadrat kolom itu merupakan nilai dari masing-masing kolom, ya. Jadi masing-masing kolom nilainya itu ditotalkan, ya. Jadi ditotalkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan, dibagi dengan jumlah baris. Kemudian kita akan kurang dengan kembali, yaitu adalah total dari seluruh nilai yang ada, baru kita kuadratkan, dibagi dengan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Nah, kemudian baru kalau sudah kita dapatkan jumlah kuadrat kolom dan jumlah kuadrat total, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam jumlah kuadrat error. Nah, jumlah kuadrat error ini adalah nilai dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat kelompok, ya. Sehingga kita nanti pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu adalah apakah H0 itu diterima atau ditolak. Baik, adik-adik, kita akan masuk ke dalam contoh soal saja agar jauh lebih paham, ya. Jadi saya akan memberikan contoh soal, ya. Di sini sudah ada contoh tabel dari data yang kita peroleh. Misalnya di sini ada 5 kelompok di mana kita ingin melihat seberapa besar pengaruh obat yang diminum oleh sampel atau oleh 25 orang yang ada dalam menghilangkan rasa sakit, ya. Jadi ini tanda angka ini menunjukkan berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit setelah meminum obat, ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, ya. Jadi ada 5 kelompok terdiri dari 5 orang. Dan dalam setiap kelompoknya terdapat perbedaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit, ya. Jadi A ini ada 5, 2, 7, 6, dan 9, ya, dari 5 orang. Sementara B ada 7, 6, 5, 5, dan 6. Ya, kemudian C 8, 9, 2, 4, dan 5. Kemudian D 9 menit, 5 menit, 4, 7, 8 menit, ya. Dan yang terakhir adalah kelompok terakhir, yaitu 4, 3, 9, 4, dan 8, ya. Jadi ini adalah angka yang menunjukkan berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi rasa sakit setelah meminum obatnya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk melihat rata-rata dalam menit jumlah tablet yang diminum oleh para responden atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai sampel untuk mengurangi sakit dengan menggunakan taraf nyata 5%. Maka bagaimanakah cara kita untuk mengolah ANOVA dengan metode pengujian hipotesis satu arah dengan kelompok yang sama?
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan menentukan formulasi hipotesis ya. Jadi formulasi hipotesis itu didasarkan dari rata-rata kolom ya. Jadi kita gunakan H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 dan sama dengan mu5. Nah, selanjutnya adalah hipotesis tandingannya berarti lawannya. Berarti mu1 dipastikan tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4, dan tidak sama dengan mu5. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang sama? Berarti sekurang-kurangnya ada 2 dari 5 kelompok tersebut yang tidak sama nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya adalah langkah berikutnya kita akan menentukan taraf nyata atau alfa atau kita sebut sebagai F-table. Nah, karena kita melihat taraf jumlah kolomnya itu adalah 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka K-nya itu kita berikan nilai 5 ya, atau berjumlah 5. Kemudian baris kita lihat adalah berapakah jumlah responden yang menjadi sampel dari kelima kolom tersebut ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga jumlah barisnya adalah 5 juga. Kemudian karena dalam soal kita diminta adalah menggunakan taraf nyata 5%, berarti alfanya itu adalah 5% bernilai dari sama dengan 5 dibagi 100 yaitu 0,05. Nah, sekarang kita akan menggunakan formula dengan nilai yaitu formula 1 di mana kita akan mencarikan derajat bebas pada pembilang atau V1. V1 itu berasal dari jumlah kolom dikurang dengan 1. Jadi kita akan membuatnya adalah sama dengan kolomnya itu adalah 5, kemudian kita kurangi 1 ya. Jadi K kurang 1. Sehingga yang kedua adalah karena kita lihat V2 itu atau derajat bebas penyebutnya itu adalah nilai dari jumlah baris dikali dalam kurung jumlah kolom dikurang 1, maka formula yang kita gunakan adalah jumlah baris ya. Kemudian kita kalikan dalam kurung yaitu adalah jumlah kolom dikurang 1, berarti 5 dikurang 1, tutup kurung, enter. Nah, ini nilainya adalah 20. Nah, kemudian dari manakah kita bisa mendapatkan F-table? Ya, jadi ada 2 macam, bisa kita lihat pada tabel, distribusi tabel biasa, atau kita gunakan formula dengan Excel. Ya, jadi formula Excel-nya itu adalah sama dengan F, I, N, V ya, buka kurung, kita masukkan alfanya terlebih dahulu, kemudian kita gunakan titik koma, kemudian kita masuk kepada nilai V1 ya, titik koma kembali, masuk ke dalam V2 yaitu C22 ya. Kita tutup kurung, maka kita enter. Nah, dia akan keluar jumlah tabel atau nilai pada tabel distribusi F dengan alfa 5%, dengan V1-nya adalah 4 dan V2-nya adalah 20 sebesar nilai 2,8660,814. Nah, ini nanti boleh adik-adik kecilkan saja jumlah angka di belakang komanya. Misalnya kita ingin mengecilkan di belakang komanya 3 angka, misalnya seperti itu, atau 4 angka. Ya, ini terserah ya. Tapi kalau karena kita menggunakan Excel ya bisa langsung kita berapapun nilainya kita tampilkan saja. Nah, itu terserah. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam kriteria pengujian atau langkah ketiga dari pengujian hipotesis ANOVA. Nah, langkah ketiga di sini kita akan menentukan hipotesis itu akan diterima atau ditolak didasarkan dari formulasi atau didasarkan dari F hitung dibandingkan dengan F alfa yang tadi kita cari. Jadi kalau H0 diterima, berarti F hitungnya harus kurang dari sama dengan F alfa sebesar 2,866 sekian. Nah, kemudian H0 ditolak itu jika F0-nya itu lebih besar dari F alfa sebesar
2,8660 sekian. Nah, kalau sudah baru kita akan masuk dalam analisis of variance itu sendiri. Nah, adik-adik kalau kita ingin menulis diketahui atau diterima ya silakan saja dengan pola seperti ini. Tapi jika seandainya tidak ya boleh kita lakukan dengan metode hanya menggunakan tabel saja. Nah, ini jadi sebenarnya saya sudah selesai mengerjakan datanya. Saya akan berikan contoh terlebih dahulu agar adik-adik bisa dengan mudah mengerjakan menggunakan Excel. Jadi pertama kali langkah yang harus kalian lakukan adalah kita akan mengcopy data yang ada. Ya, contoh dari soal yang ada, kemudian kita kopikan, kita pindahkan di sini ya dengan nilai yang sama ya. Selanjutnya adalah kita akan membuat duplikat tabel dengan tujuan nanti tabel tersebut menjadi dasar dari pengkuadratan masing-masing nilai ya. Jadi ketika kita memperoleh ada tabel dengan kolom A, kita akan membuat A pangkat 2. Kemudian kolom B kita akan buat B pangkat 2, C kita buat C pangkat 2, D pangkat 2, dan E pangkat 2. Tujuannya adalah nanti setiap nilai yang ada pada kolom A akan kita kuadratkan dan kita letakkan di A pangkat 2, B pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan menambahkan satu kolom di bawah dengan tujuan adalah kita akan mentotalkan nilai yang ada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin menambahkan satu kolom dengan tujuan kita akan melihat berapakah nilai total secara keseluruhan dan nanti kita akan melihat jika nilai total itu kita kuadratkan ya. Oke, selanjutnya adalah nanti kita buat di sini adalah nilai dari kuadrat total secara keseluruhannya ya. Saya akan tuliskan di sini adalah T pangkat 2 ya. Jadi begitu. Sementara ini adalah nilai T-nya. Oke. Nah, baik selanjutnya kita akan mengerjakan soal tersebut. Jadi kalau dari data tersebut kita yang langkah pertama kita akan mentotalkan masing-masing kolom ya. Jadi sama dengan kita buat dulu sama dengan kemudian kita ketik angka, kita ketik sum, kemudian kita bawa mouse-nya dari kolom pada baris B, baris B40 sampai dengan B44 ya. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita dapat nilai dari total A ya atau total pada kolom A. Nah, enaknya pada Excel adik-adik tidak perlu lagi kita mengerjakan satu persatu, cukup kita bawa mouse-nya di ujung kanan bawah dengan berubah tanda ya menjadi tanda plus, kemudian kita tarik. Keluarlah jumlah total nilai secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin mentotalkan masing-masing nilai yang ada di sini, ini bisa adik-adik, jadi ini saya insert saja dulu, saya tambahkan. Jadi kita akan masing-masing akan mentotalkan masing-masing kolomnya ya, mentotalkan masing-masing kolomnya. Jadi kita buat saja di sini tetap kita tulisnya T kuadrat ya, karena semuanya akan kita kuadratkan. Jadi sama dengan kita bawa mouse-nya ke angka 29 atau B45, kemudian kita pangkatkan 2. Enter ya. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk JKK. Nah, kita totalkan, kemudian boleh kita tengahkan dan kita bold dengan tujuan adalah kalau yang ini adalah total kolom, yang ini adalah total kolom pangkat 2 ya. Tuh. Ini boleh kita kotakan juga supaya tidak kita bingung, supaya kita tidak bingung, maaf ya. Nah, selanjutnya adalah berarti kita bisa melihat berapa sih jumlah total nilai yang ada pada keseluruhan tabel ini. Jadi kita akan mendapatkan, tujuannya akan mendapatkan nilai T itu sendiri. Jadi kita buat sama dengan, kita buat sum, buka kurung, kemudian kita tarik dari angka 29 sampai angka 28 terakhir ya. Jadi ini kita lihat ya Dede, ada total jumlah total yang sama, akan tetapi salah satunya tidak sama. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai dasar kita untuk
menghitung analisis of variance ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan nilai total secara keseluruhan yaitu 147, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan nilai dari 147 tersebut. Kita buat sama dengan nilai 147 tersebut kita pangkatkan 2. Enter. Nah, dapat nilai sebesar 21.609 ya. Nah, angka ini nanti akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk mengolah jumlah kuadrat kolom dan jumlah kuadrat total ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tabel berikutnya yaitu kita akan mengkuadratkan masing-masing nilai yang ada pada setiap kolom ya, kolom A, B, C, D dan E. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan. Kita kita ketik sama dengan dulu di kolom H40, kemudian kita ambil nilai 5 pada kolom A ya. Kemudian kita buat tanda kutip, kita ketik angka 2, tujuannya adalah mengkuadratkan ya. Selanjutnya ingat seperti yang saya sampaikan, enaknya di Excel itu kita tidak perlu mengetik satu persatu, cukup satu saja, kemudian nanti kita bisa menarik kesimpulannya ya. Ini kemudian kita tarik, selanjutnya setelah kita tarik baru kita tarik ke kanan dan ke kiri. Oke, nah kita dapatkan nilai tersebut, kemudian setelah kita dapatkan nilai tersebut baru kita akan dengan mudah menghitung yang namanya nilai itu sendiri ya adik-adik. Nah, lantas bagaimana caranya? Oke, ini kita akan hitung satu persatu nilainya. Langkah pertama, kita akan menghitung rata-rata kolom. Bagaimana rata-rata kolom bisa kita lakukan atau kita hitung? Yang pertama adalah kita akan mengasumsikan nilai bahwa yang namanya jumlah kuadrat kolom itu berasal dari jumlah masing-masing total yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah baris dikurang dengan total nilai kuadrat ya, total nilai secara keseluruhan dikuadratkan dibagi dengan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Ingat rumusnya itu ya. Jadi langkah pertama yaitu sama dengan kita buat boleh kita buat dalam kurung terlebih dahulu dengan tujuan agar kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai ya dalam kurung. Kalau Bu mau 2 kali monggo kita buat dalam kurungnya 2 kali, kemudian kita gunakan sum. Misalnya seperti ini ya. Sum dari total kolom masing-masing nilai ini kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan jumlah baris. Jumlah barisnya adalah 5 ya. Kemudian setelah itu kita tutup lagi kurungnya, kita kurangi dengan total nilai secara keseluruhan yang telah dikuadratkan, yaitu T kuadrat. Kemudian, oh ya ini kita dalam kurung dulu ya. Dalam kurung, kemudian ini kita buat bagi, kita buat dalam kurung lagi adalah kita akan mengalihkan jumlah baris dikali jumlah kolom. Baris dikali dengan jumlah kolom. Ya, tutup kurung, kemudian 2 kali kita buat tutup kurungnya, kita enterkan. Nah, didapatlah nilai 3,44 ya. Jadi rata-rata kolom itu merupakan nilai dari jumlah masing-masing kolom ya yang sudah dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah baris. Nah, selanjutnya dikurang dengan jumlah seluruh total nilai yang ada ya. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total error adik-adik. Jadi, total jumlah kuadrat total terlebih dahulu. Ya, jumlah kuadrat total berasal dari nilai sama dengan, boleh kita gunakan dalam kurung kembali, yaitu sum. Kembali kita gunakan sum. Tujuannya adalah kita akan mentotal seluruh nilai yang ada, yaitu mensum nilai yang semuanya kita kuadratkan. Jadi dari A kuadrat sampai E kuadrat, ini kita totalkan. Nah, ini kita sum. Kemudian kita buat tutup kurung ya. Selanjutnya kalau sudah kita buat sum tutup kurung, kemudian kita akan menutup ini ya. Menutup, kita kurang. Dalam kurung kembali lagi jumlah total seluruh nilai yang dikuadratkan, kita akan membagi dengan
dalam kurung lagi jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Jumlah baris dikali dengan jumlah kolom ya. Kemudian kita tutup lagi. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, didapatlah nilai sebesar 112,64 ya. Jadi ini komanya menjadi 2 karena sudah saya atur ya adik-adik seperti yang saya tadi sampaikan kepada kalian. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah kuadrat error. Dari mana? Jumlah kuadrat error itu berasal dari jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat kolom ya, menghasilkan nilai 109,2. Nah, kalau sudah adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita menghitung derajat bebas. Ingat, rata-rata kolom untuk derajat bebas rata-rata kolom itu adalah V1. Berarti nilainya adalah kolom dikurang 1. Berarti nilainya K dikurang dengan 1. Enter. Nah, kemudian derajat bebas error itu berasal dari V2. Berarti kalau V2 itu adalah jumlah baris, ya, jumlah baris kita kalikan dalam kurung jumlah kolom dikurang dengan 1. Ya, ini kebetulan nilainya sama, jadi saya kalau salah ngotakin juga nggak apa-apa ya. Nah, harus ingat adalah formulanya. Nah, selanjutnya ini boleh kita gunakan aja sama dengan sum ya untuk jumlah untuk derajat bebas total ya. Ini kita totalkan saja. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya adalah rata-rata kuadrat. Ya, rata-rata kuadrat itu didapat nilai dari rata-rata jumlah kuadrat kolom kita bagi dengan derajat bebas kolom. Enter. Selanjutnya adalah rata-rata kuadrat error kita akan hitung dari jumlah kuadrat error kita bagi dengan derajat bebas error. Nah, mengapa kita tidak menghitung rata-rata kuadrat total? Karena rata-rata kuadrat total ini hanya dijadikan sebagai dasar untuk melihat selisih dari rata-rata kolom dengan errornya. Kemudian kita akan menghitung yang namanya F hitungnya atau F0-nya. Jadi F0 itu berasal dari rata-rata kuadrat kolom dibagi dengan rata-rata kuadrat error. Nah, didapatlah nilai sebesar 0,1575092 yang kita jadikan dasar patokan kita untuk membandingkan antara F alfa. Jadi F alfa dengan F hitung. Nah, adik-adik di sini kita melihat bahwa F alfa sebesar 0,1575092 itu nilainya lebih kecil dari F alfa sebesar 2,8660 sekian. Jadi, dari sini kesimpulannya adalah H0 diterima. Karena apa? Dari kriteria pengujian yang kita tentukan, jika H0 itu diterima, kalau seandainya F hitung nilainya lebih kecil dari F alfa. Nah, ini pada taraf 5%. Nah, adik-adik, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya pengujian hipotesis ANOVA satu arah dengan kelompok yang sama. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan yang kedua dengan arah yang berbeda ya, satu arah dengan jumlah kelompok yang berbeda. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.